Before the drawing of maps, there was a world of water before modern nations. The winds ruled the sea. This is Southeast Asia. It was a vast maritime crossroads for many centuries. Historian Anthony Reid calls this the age of commerce. Trade and the sea defined this golden era. To those who lived here, these were the lands below the winds. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Asia Tenggara. Di episode kali ini, kita mau ngobrol tentang satu pertanyaan besar yang menurut saya sangat menarik. Sebenarnya seperti apa wajah Asia Tenggara pada masa lalu? Hari ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan menyusuri lorong waktu. Kita bakal ngebedah sebuah buku sejarah yang luar biasa keren, judulnya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680 jilid 1, Tanah di Bawah Angin, karya sejarawan Anthony Reid. Nah, untuk ngobrolin itu sudah ada Mas Kesi dan Taufik. Halo Mas Kesi, halo Taufik. Halo Heru, halo semuanya. Senang sekali bisa ikut ngobrol. Halo Heru, halo Mas Kesi. Senang juga bisa ikut diskusi hari ini. Kalau kita membayangkan Asia Tenggara sekitar tahun 1450 sampai 1680, yang sering langsung muncul biasanya kapal dagang, rempah-rempah, pelabuhan, dan kerajaan. Tapi kalau dilihat lebih dalam, apa gambaran besarnya? Kalau saya ringkas, Asia Tenggara pada masa itu adalah kawasan yang sangat hidup, sangat ramai, dan sangat terhubung. Anthony Reid melihat Asia Tenggara bukan sebagai wilayah pinggiran, tetapi sebagai kawasan yang punya keutuhan sendiri, punya ritme sendiri, dan punya dinamika sendiri. Ada satu istilah yang sangat kuat, yaitu tanah di bawah angin. Dan istilah itu penting sekali. Karena itu bukan sekadar judul yang terdengar puitis. Itu adalah cara melihat Asia Tenggara sebagai dunia yang dibentuk oleh laut, angin musim, dan hubungan pelayaran. Dan menurut saya, di situ letak pergeseran cara pandangnya. Biasanya kalau kita melihat peta, laut terlihat seperti pemisah. Kita melihat pulau, lalu ada air di antaranya, dan kita langsung merasa itu batas. Padahal untuk Asia Tenggara, laut justru penghubung. Selat menghubungkan antar pulau. Pantai menghubungkan antar pelabuhan dan pelabuhan menghubungkan antar orang. Jadi, laut bukan penghalang? Betul, laut bukan penghalang. Bahkan, Reid menekankan bahwa hubungan pelayaran tetap menghubungkan bangsa-bangsa Asia Tenggara secara lebih erat satu sama lain. Orang bergerak, barang bergerak, gagasan bergerak, agama bergerak, cara hidup juga bergerak. Dan itu juga menjelaskan kenapa Asia Tenggara sejak lama terasa plural. Karena dari awal dia adalah ruang pertemuan. Tapi yang menarik, Reid tidak mengatakan bahwa Asia Tenggara cuma menjadi tempat menerima pengaruh luar. Ya, dia justru menunjukkan bahwa pengaruh India dan Cina memang hadir, tetapi kawasan ini tetap mempertahankan keunikannya. Jadi, masyarakat Asia Tenggara tidak pasif. Mereka memilih, mengolah, dan menyesuaikan. Itu artinya Asia Tenggara sebetulnya selama ini bukan latar kosong yang menunggu diisi. Persis, itu poin penting sekali. Asia Tenggara punya kehidupan sendiri, ada jaringan niaga, ada kota pelabuhan, ada pasar, ada penguasa lokal, ada hubungan antar pulau, dan ada dunia sosial yang sibuk. Nah, kalau begitu, kenapa rentang waktu ini 1450 sampai 1680 dianggap sangat penting? Karena inilah masa yang disebut sebagai kurun niaga. Perdagangan berkembang sangat cepat. Kota-kota pelabuhan tumbuh. Arus komoditas makin padat. Mobilitas manusia makin tinggi. Dan pertemuan budaya makin intens. Ini masa perubahan besar. Saya suka bagian ini karena dia membantah stereotip lama. Kadang masa lalu Asia dibayangkan seperti tenang, jauh, dan statis. Padahal justru sebaliknya. Asia Tenggara pada masa ini sangat bergerak. Ada pedagang Melayu, Jawa, Gujarat, Cina, Arab, Portugis, dan banyak kelompok lain. Mereka bertemu di pelabuhan.
Mereka bertukar barang, tapi juga bertukar bahasa, agama, kebiasaan, dan cara pandang. Jadi, pelabuhan itu bukan cuma pusat ekonomi, Pelabuhan adalah pusat pertemuan dunia. Dan dari sana kita bisa memahami mengapa keragaman Asia Tenggara begitu kuat. Nah, yang saya suka dari pendekatan Reed adalah dia tidak berhenti pada perdagangan dan kota pelabuhan. Dia lalu masuk ke pertanyaan yang jauh lebih dekat dengan hidup manusia. Orang makan apa, mandi bagaimana, menjamu tamu dengan apa, rumahnya seperti apa, tubuhnya dirawat seperti apa. Dia seperti mengajak kita turun dari tingkat istana ke tingkat manusia biasa. Dan justru di situ kita mulai melihat satu masyarakat Asia Tenggara secara lebih utuh. Iya, bisa dibilang Reed ingin menunjukkan bahwa sejarah bukan cuma soal raja dan perang. Sejarah itu juga soal dapur, soal pasar, soal air, soal tubuh, soal rumah, dan soal benda sehari-hari. Kalau bicara kesejahteraan fisik dan kehidupan sehari-hari, apa yang menurut Mas Kesi paling menonjol? Yang paling menonjol adalah kekayaan lingkungan tropis Asia Tenggara. Reed menunjukkan adanya beras, ikan, buah-buahan, hasil hutan, dan sumber daya air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Bahkan, melimpahnya air disebut sebagai salah satu ciri khas tanah di bawah angin. Betul, dan dari air itu lahir kebiasaan hidup yang khas. Salah satunya soal mandi dan kebersihan tubuh. Tepat sekali yang dikatakan Taufik. Dalam banyak catatan pengembara, masyarakat Asia Tenggara digambarkan sangat akrab dengan air, rajin mandi, menjaga kebersihan, dan memperhatikan kesejukan tubuh. Bagi masyarakat Asia Tenggara, kebersihan tubuh, rambut yang terawat, kulit yang segar, dan bau badan yang menyenangkan, semua itu bagian dari kenyamanan hidup. Dan justru dari detail seperti itu kita membaca satu peradaban. Karena orang hidup lewat rutinitas. Nah, sekarang bicara soal menjamu orang lain, sirih itu penting sekali ya. Reed bahkan menyebut sirih sebagai unsur vital dalam pergaulan masyarakat. Dia bagian dari hubungan sosial, bagian dari etiket, dan bagian dari keramahan. Selain sirih, bagaimana dengan pesta? Reed juga membahas soal pesta yang syarat makna di Asia Tenggara. Iya, pesta makan bukan sekadar soal makan bersama. Di dalamnya ada status, ada kemurahan hati, ada kekuasaan, ada kebersamaan, dan ada pertunjukan sosial. Berarti, secara tidak langsung, Reed juga sedang menantang pandangan bahwa masyarakat Asia Tenggara dulu miskin atau terbelakang. Iya, di buku ini, Reed sedang mengoreksi cara pandang yang terlalu Eropa sentris. Di sini Reed menekankan bahwa masyarakat Asia Tenggara harus dibaca dalam konteks lingkungannya sendiri. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang kesejahteraan fisik, kita masuk ke kebudayaan material. Kita mulai bicara soal rumah, pakaian, perhiasan, tubuh, dan benda-benda sehari-hari. Iya, dan bagian ini kaya sekali. Karena benda-benda sehari-hari itu sebenarnya merekam cara hidup. Semuanya membawa makna sosial. Kalau rumah misalnya, kita bisa lihat bagaimana masyarakat Asia Tenggara beradaptasi dengan iklim tropis. Banyak rumah dibuat dari bahan yang ringan, sejuk, dan sesuai dengan lingkungan setempat. Ada rumah panggung, ada bambu, ada kayu, ada anyaman. Jadi, arsitektur itu bukan cuma soal bentuk, tapi juga strategi hidup. Reed menunjukkan bahwa rambut, pakaian, bau-bauan, perhiasan, dan kebersihan semuanya menjadi bagian dari budaya. Jadi, tubuh bukan sekadar tubuh biologis. Tubuh itu juga ruang estetika, ruang sosial, dan ruang identitas. Saya suka bagian ini karena di sini Reed mengingatkan kita bahwa masyarakat Asia Tenggara sangat memperhatikan penampilan. Ada dunia estetika yang kuat. Betul sekali. Dan itu sering luput kalau kita hanya membaca sejarah dari peristiwa politik besar. Berarti, dari hal-hal yang terlihat kecil, kita justru bisa membaca watak masyarakat. Betul. Dan itu salah satu kekuatan besar pendekatan Reed.
Benda sehari-hari bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah sumber sejarah. Nah, dari kebudayaan material kita masuk ke pengaturan masyarakat. Kalau disederhanakan, apa inti bagian ini, Mas? Salah satu intinya adalah kekuasaan di Asia Tenggara tidak cuma soal wilayah. Dalam banyak kasus, manusia itu sendiri adalah sumber kekuatan. Pengikut, buruh, budak, keluarga, dan jaringan loyalitas semuanya sangat penting. Jadi, ukuran kekuasaan bukan hanya luas tanah, tetapi juga seberapa banyak orang yang bisa dihimpun, dipertahankan, dan diikat dalam jaringan sosial. Dan ini terasa berbeda dengan cara kita membayangkan negara modern ya. Iya, sangat berbeda. Tatanan sosial di Asia Tenggara waktu itu sangat berlapis. Ada elit, ada rakyat, ada budak, ada saudagar, ada keluarga besar, dan ada pengikut. Lalu kita sampai pada bagian yang menurut saya sangat penting, yaitu perempuan. Di sini, Reed benar-benar menunjukkan bahwa perempuan punya peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka hadir dalam pasar, dalam pertanian, dalam keturunan, dalam rumah tangga produktif, dan dalam berbagai relasi sosial. Karena Reed memperlihatkan bahwa perempuan Asia Tenggara tidak bisa ditempatkan hanya di pinggir sejarah. Mereka punya otonomi ekonomi yang relatif besar, terutama dalam dunia pasar dan rumah tangga produktif. Jadi perempuan bukan hanya pelengkap dalam masyarakat. Bukan, justru sangat penting. Reed menekankan bahwa posisi perempuan di kawasan ini dalam banyak hal cukup menonjol dibandingkan beberapa wilayah lain pada masa yang sama. Kalau dibaca lebih dekat, ini berarti bahwa relasi gender di Asia Tenggara punya kekhasan sendiri. Tidak sepenuhnya setara, tentu. Tapi jelas perempuan memainkan peranan aktif. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling meriah. Pesta, arak-arakan, tari, musik, permainan, dan dunia hiburan. Kenapa bagian ini penting sekali? Karena disinilah kita melihat bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat aturan, tetapi juga lewat pertunjukan. Pesta, arak-arakan, musik, pertandingan, dan pertunjukan, semua itu adalah cara negara dan penguasa menampilkan diri. Reed memperlihatkan bahwa hiburan bukan sekadar hiburan. Ia juga bisa menjadi panggung kekuasaan. Penguasa harus terlihat, harus hadir, dan harus terasa megah. Dan yang sangat menarik, Reed juga membahas permainan rakyat. Ada sabung ayam, ada sepak raga, ada tari, ada musik, ada teater, dan ada pertunjukan. Jadi masyarakat Asia Tenggara pada masa itu punya dunia leisure yang kaya. Kalau kita tarik ke hari ini, apa pelajaran paling penting yang bisa kita ambil? Bagi saya, pelajaran paling pentingnya adalah bahwa Asia Tenggara harus dipahami sebagai kawasan yang sejak lama sudah saling terhubung. Jadi, identitas kawasan ini bukan ciptaan baru. Laut, perdagangan, pelabuhan, dan keragaman budaya semuanya punya akar sejarah panjang. Reed mengingatkan kita bahwa kehidupan sehari-hari adalah kunci memahami masyarakat. Dari sanalah kita melihat bagaimana satu kawasan bekerja, bagaimana orang berhubungan, dan bagaimana budaya dibentuk. Dan dari situ juga kita sadar bahwa Asia Tenggara bukan kawasan pinggiran. Ini kawasan yang hidup, kaya, kompleks, dan punya sejarahnya sendiri. Saya suka sekali kalimat itu. Saya baru paham bahwa Asia Tenggara bukan pinggiran, tetapi kawasan yang hidup dan punya sejarahnya sendiri. Dan mungkin itu juga yang menjadi simpulan episode kita hari ini, bahwa Asia Tenggara pada masa lalu bukan dunia yang sunyi, bukan dunia yang beku, dan bukan sekadar latar bagi kekuatan luar. Ini kawasan yang ramai, saling terhubung, dan sangat kaya secara sosial maupun budaya. Dan makin kita melihatnya dari dekat, makin terasa bahwa sejarah kawasan ini sebenarnya sangat akrab dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dan mungkin justru itu yang membuat Asia Tenggara selalu menarik untuk dibicarakan. Baik, sangat menarik diskusi kita kali ini ya. Ternyata Asia Tenggara punya sejarah dan budayanya sendiri yang sangat kaya.
dan tidak seperti yang kita pahami selama ini, bahwa mereka bagian dari budaya India dan Cina. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Asia Tenggara lebih tua dari India maupun Cina. Terima kasih banyak Mas Kesi. Terima kasih juga Taufik, sudah ngobrol santai tapi padat sekali hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih sudah bersama kami di Jejak Asia Tenggara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe guys.